Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah mushola al-jihad yang tak lupa, yang hadir selalu saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan juga semoga sehat rekening dunia akhiratnya. Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam suasana yang baik, dalam suasana yang membahagiakan. Semoga hari ini ketika kita mengawali kehidupan kita dengan kebaikan, yaitu sholat subuh berjamaah, hari-hari ke depan semoga tambah cerah lagi, Pak. Minimal kita masa depannya nggak gelap, ya Pak ya. Ya, tidak cuma masa depan setahun 2 tahun, tapi di alam barzah juga terang benderang. Di hari kiamat insya Allah masuk surga tanpa hisab, amin ya robbal alamin. Kalau tadi Pak Harmonis menyinggung anak-anak itu biasanya punya KMS, kartu menuju sehat, yang katanya Pak 5 tahun pertama itu golden age, ya Pak ya, usia terbaik membentuk otaknya, membentuk tubuhnya, yang akan berpengaruh nanti ketika sudah dewasa. Jangan sampai kekurangan nutrisi, takutnya jadi stunting kan gitu ya. Diusahakan banyak hal, termasuk makan siang apa? Bergizi, ya Pak ya. Nggak gratis Pak, bayar ya, dibayarin orang gitu ya. Ini kita kita mempersiapkan anak kita. Kita takut Pak, anak kita nanti nggak sehat secara fisiknya, kedepannya nanti lebih berat kehidupannya. Karena itu katanya usia terbaik pembentukan dari tubuhnya, pembentukan dari psikis ya, dan fisiknya. Cuma saya juga punya usul, kalau bisa bapak-bapak ini juga punya KMS juga, kartu menuju surga, ya Pak. Kalau anak saya ini Pak, ya tiap bulan dicek ke dokter, dicek usia sekian harusnya tingginya sekian, ya Pak ya. Lingkar kepalanya harusnya sekian, beratnya harusnya sekian. Nanti ada hijau, hijau muda, hijau tua, kuning sampai merah. Ya, kalau kuning harus waspada, kalau merah hati-hati. Kita Pak di usia 50 ke atas, kira-kira amal pahala kita merah, kuning, hijau atau ungu? Kita ya sama-sama, ya yang penting jalani, ya Pak ya. Kalaupun nanti malaikatnya datang meninggal, ya udah gitu ya. Kalau nanti di alam barzah, ya udah dijawab alhamdulillah, gak jawab ya udah ya. Kita sama-sama nggak mempersiapkan. Nanti kalau di akhirat kamu masuk neraka gimana? Ah, ya udah gitu. Ya, iya jangan ya, Pak ya. Jalani aja ya. Kalau sehari ditonjokin, ya besok-besok dinikmatin aja. Ya kalau bisa, Pak. Karena hukuman di akhirat itu kan, kalaupun nanti ya Pak ya dibakar itu, orang lama-lama kan kehilangan rasa Pak. Ya kalau di dunia.
Ya, orang itu rasa sakit itu kan cuma tipis, Pak. Sampai suatu ketika badan kita itu udah nggak bisa merasakan. Ya, kalau di dunia, kalau di akhirat bahkan digambarkan besoknya kulitnya diganti, sakit lagi. Nauzubillah min zalik. Ya, tentu harapannya kita husnudonnya, Pak. Amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya. Yang masuk yang halal, insya Allah juga lebih banyak daripada yang haram. Ya, sengaja maupun tidak. Makanya semoga dengan amal soleh Allah mengampuni semua dosa kita. Ya Pak ya. Karena dalam agama kita selama orang tidak melakukan dosa besar, insya Allah ya Allah mengampuni dosa kecil. Karena kalau sampai manusia kok tidak ada yang berdosa, akan diganti generasi lain yang berdosa, bersalah, lalu memohon apa Pak? Ampunan, diampuni oleh Allah. Makanya kita harus pas ya, balance antara melakukan kebaikan, beristighfar dari semua kesalahan, takut akan neraka, tapi mengharap rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, hari ini saya lanjutkan. Ini sudah tema kesekian kali, Pak, tentang halal haram makanan. Tapi kali ini saya akan mengangkat tema tentang logo halal di negara mayoritas Muslim. Ini lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kita telah membahas tentang menghindari makanan yang haram di negara minoritas Muslim. Semoga masih ingat. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa ya Pak ya. Makanya saya berusaha, saya rekam sendiri Pak. Nanti saya edit sendiri, saya upload sendiri, saya tonton sendiri ya Pak ya. Kalau nanti Bapak kok pengen tahu hasilnya ya boleh nanti ya. Saya rekam nih, ini rekaman saya ini Pak. Nanti kalau sudah jadi saya upload nih ya. Oke, ini usaha saya untuk ya setidaknya Pak, apa yang kita bicarakan ini ada apa namanya rekamannya. Ya, kalau dulu kan ada catatannya ya Pak ya, sekarang ada rekamannya. Nanti kalau sudah tampak di YouTube ya nanti Bapak bisa tonton kalau mau ya. Nah, ini hari ini kita akan bicara mengenai logo halal di negara mayoritas Muslim ya. Kenapa, Pak? Kalau di Indonesia memang mayoritasnya Muslim ya. Bahkan banyak yang di Indonesia itu dapat logo sertifikat halal. Meskipun ya ini jadi tanda tanya juga. Tanda tanyanya begini. Kalau negara tetangga kita Malaysia, Brunei, mayoritas Muslim, ada halalnya. Tapi kalau yang Timur Tengahan sono ya Pak ya, misalnya Arab Saudi. Ya, Bapak pernah kan ke Arab Saudi ya? Minimal Mekah Madinah ya Pak ya. Kalau belum pernah ya, semoga segera dipanggil ke Baitullah ya Pak ya. Sebelum dipanggil ke Rahmatullah. Amin ya Robbal Alamin. Atau mungkin ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Qatar ya, ke Uni Emirat, ke Dubai, ya Aljazair, Maroko itu kan mayoritas Muslim tuh Pak tuh. Yang kadang-kadang kita bertanya, sono ada logo halal enggak ya? Atau Bapak pernah enggak di Saudi Pak, ketika umroh, ketika haji, ketika beli makanan, itu pernah ngecek enggak Pak? Logo halalnya ada enggak? Hah? Ada enggak Pak Harmonis? Pernah enggak ngecek? Waktu belanja-belanja gitu, kurma itu halalnya ada enggak? Enggak ada ya Pak ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Tapi halal nggak? Ya kan di Saudi, mayoritas Muslim. Ya Indonesia juga mayoritas apa? Muslim. Tapi kenapa ada halal di sana nggak ada gitu ya? Ini yang kadang-kadang kita akan apa ya bertanya-tanya dan kita akan menjawabnya pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya membahas itu, Pak, ya kenapa di Indonesia itu banyak sekali logo halal? Karena yang tidak dimakan saja itu ada logo halalnya. Ya, misalnya Pak, ini ada sampo, ya, ada logo halalnya. Ini tidak di endorse ya Pak ya. Logo halal di sampo. Pertanyaannya,
Bapak pernah ngecek samponya Bapak pernah? Sabunnya juga pernah? Kira-kira ada logo halalnya nggak, Pak? Ada ya? Enggak pernah ngecek. Pertanyaannya gini, kalau sampo kok ada tulisan halalnya, Pak? Berarti Bapak boleh minum nggak samponya, Pak? Eh? Ya coba aja. Paling mulutnya berbusa-busa ya, Pak ya. Kan ada orang yang sampai ngomongnya sampai berbusa-busa, jangan-jangan minum sampo gitu. Sampai hijab halal, ya hijab apa? Halal, kerudung halal. Saya kadang mikir, emang ada kerudung haram, Pak? Ya kalau kerudung punya orang lain nggak bilang-bilang makanya haram ya, Pak ya. Tapi kan nggak selalu gitu. Ini kan kadang-kadang jadi masalah. Makanya di Indonesia itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara halal dan najis, Pak. Bapak kalau nanti ngejar, kenapa kok ada halalnya? Karena tidak najis gitu ya, Pak ya. Oke, oh sampo ini nggak ada babinya. Oh sampo ini nggak ada najisnya. Ya kalaupun nih ada benda najis kok dibuat sampoan, boleh nggak, Pak? Iya, iya, ngapain gitu ya, Pak ya? Ngapain? Misalnya gini, Pak. Misalnya nih, Bapak mungkin nggak sengaja. Oke ya, ada orang nih, Pak nih, ya kirain misalnya ya, Pak ya, kirain apa namanya sabun cuci piring, ternyata pipis orang, misalnya gitu. Ya. Terus ada orang sampoan pakai sapi misalnya gitu ya. Dibuat gini, katanya nanti biar rambutnya bagus gitu. Pertanyaannya gini, kalaupun ada najis kok kena tubuh kita, Pak, boleh nggak, Pak? Ya, kan nggak apa-apa ya. Asalkan nggak digunakan untuk sholat, kan gitu ya. Oke, menyentuh najis boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi kalau dimakan baru nggak boleh. Diminum baru nggak boleh. Bapak pipis misalnya. Ternyata kena kaki, kita bukan kaki orang lain. Bapak pipis kena kaki. Anget gitu misalnya, Pak. Misalnya. Kira-kira dosa nggak, Pak? Dosa kecil ya. Karena buang air kecil. Kalau kena air berarti dosa besar. Karena kena air, kena air kecil, kecil. Orang itu kena pipis itu nggak dosa, asal nggak mau untuk sholat. Kalaupun kena kaki, ya udah tinggal disiram ya, Pak ya. Kan selesai, Pak. Kalaupun baju kita kena najis, ya udah tinggal dicuci, disucikan gitu ya. Oke. Maka sebenarnya gini, Pak. Kaidahnya adalah semua najis itu haram dikonsumsi, dimakan, diminum. Tapi haram dikonsumsi tidak selalu najis. Ada yang tidak najis tapi haram. Contohnya apa, Pak? Aspal, ya, Pak ya. Kok Bapak tertawa? Bener nggak, Pak? Walaupun ada yang makan aspal ya, Pak ya. Wah, cor-coran aja ada yang makan ya, Pak ya. Itu MBZ tuh, Pak. Oke. Contoh apa, Pak? Yang haram dikonsumsi tapi tidak najis. Ya, baygon. Kira-kira halal, saya nggak nyebut merek nih. Apa obat nyamuk, Pak? Obat nyamuk itu kira-kira boleh nggak diminum, Pak? Kalau mau. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa, Pak. Cuma sekali, ya, Pak ya. Karena habis minum apa? Wasalam, minallahi kan. Bisa kan? Bisa ya, tapi sekali. Tapi kan haram karena membahayakan. Jadi alkohol 70% itu haram, bukan karena memabukkan. Jadi orang minum alkohol 70%, Pak, itu nggak mabuk, Pak. Meninggal. Iya, Pak ya. Makanya nggak ada orang bilang, wah alkohol nih kalau dikit kan lumayan. Kalau 70 ini mabuknya cepat. Cepat, Pak. Langsung berbusa-busa beneran ya, Pak ya. Sukses nih, Pak ini. Makanya ada yang buat oplosan kayak autan, campur alkohol, campur ini, Pak, hand sanitizer, meninggal, Pak. Ya, Pak ya. Makanya alkohol itu tidak memabukkan tapi mematikan, kan gitu ya. Oke. Maka ya, di Indonesia itu ada logo halal pun belum tentu halal. Saking rajinnya orang Indonesia, Pak. Ya, buktinya apa? Bapak tahu ya. Ini nih, Bapaknya mau nih, Pak. Bapak belum pernah ngecek kan ya? Belum pernah ya? Belum ya. Nanti coba, Pak, dicek nih. Halal nggak, Pak?
halal ya. Oke, berarti kalau disemprotin di mulut, iya, halal nggak Pak? Kan halal. Oke ya. Tadi yang saya katakan, alkohol 70% ya di Indonesia dapat sertifikat apa? Halal. Berarti alkohol 70% halal atau enggak, Pak? Ya, haram. Tapi halal. Berarti ada, Pak, tulisan halal belum tentu halal. Ya, di Indonesia ini. Ya, di Saudi tidak ada tulisan halal belum tentu haram. Ya, padahal sama-sama negara mayoritas muslim. Makanya, Pak, ini yang kadang-kadang kurang edukasi ke masyarakat. Kenapa ada tulisan halalnya? Dalam rangka apa? Kok ditulisin halal? Takutnya nanti diminum orang, mentang-mentang apa? Halal. Kan gitu ya. Orang itu kalau mungkin nggak tahu kalau alkohol itu haram, bisa jadi taunya ini dari Arab, Pak, karena ada alnya. Alkohol, iya Pak ya. Apalagi ditulis pakai bahasa Arab, alkohol gitu kan. Nah, ya, alkalin itu kan alnya juga ya Pak ya. Nah, ini Pak, sebenarnya kenapa ditulis halal? Karena alkohol 70% di Indonesia dianggap nggak najis. Ya. Dan kalau dikonsumsi kok tidak memabukkan, tidak membahayakan, itu nggak apa-apa. Boleh. Makanya tulisannya apa? Halal. Makanya tadi saya sampaikan, kita itu kadang-kadang nggak bisa membedakan. Kalau najis emang haram. Ya kan tergantung. Dipakai, dimiliki, dijual, dilihat, dipegang. Ya, kan hukum itu sebenarnya Pak, boleh tidak boleh, tidak menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan manusia terhadap benda. Contoh nih Pak nih, Bapak kalau saya tanya, HP ini halal atau haram Pak? HP ini. Eh? Ya bisa halal, bisa haram. Yang dihukumi kan bukan HP-nya ya Pak ya. Kalau dilihat boleh, boleh. Ya, dimakan coba aja gitu kan. Barangkali ya. Kalau dilempar Pak, Bapak nih, halal nggak Pak? Halal, asalkan habis itu boleh dipakai ya Pak ya. Nah, dilempar HP dulu ya, dilempar HP. Nah, berarti kan yang dihukumi bukan HP dong, tapi perbuatan kita terhadap HP. Maka ibu kita nih buat bapak-bapak, buat laki-laki nih, itu bisa halal, bisa haram. Ya, ibu kita itu halal atau haram, Pak? Ya tergantung. Walaupun di Quran dikatakan hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu ibumu. Berarti ibu kita haram dinikahi. Berarti yang haram bukan ibu kita, tapi kita menikahinya. Tapi kalau berduaan dengan beliau, cium tangan, cipika-cipiki, ya boleh nggak Pak? Boleh. Berarti ibu kita halal atau haram? Ya halal kalau apa, haram kalau apa gitu ya. Berarti yang dihukumi ibu kita atau perbuatan kita? Perbuatan. Oke ya. Tetangga kita Pak, halal atau haram Pak? Iya, apa dulu deh, apa dulu ya. Oke, contoh nih. Bapak mau contoh gadis atau janda? Oke, kayak orang lain lah ya. Tetangga kita gadis atau janda? Janda ya, contoh ya. Janda, janda tetangga kita halal atau haram, Pak? Kekencengan nih cewek-cewek ketawa lah ya. Oh, janda. Ah, diapakan gitu ya, Pak. Kalau dinikahi halal selama bukan mahram. Asalkan dia mau, ya. Asalkan istri kita setuju, Pak. Iya, Pak ya. Oke. Tapi kalau cipika-cipiki ya nggak boleh. Kan bukan siapa-siapanya, kan gitu ya. Makanya kalau ditanya anjing halal atau haram, diapakan ya. Kalau dimakan berarti haram. Oke, kalau disentuh najis. Ya, tapi kalau disentuh najis tidak haram. Tapi kalau mau sholat atau mau apa-apa wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kan gitu ya Pak ya. Oke ya. Makanya kalau ditanya ini halal diapakan? Ini kadang-kadang, oh ini samponya nggak ada najisnya. Ya kalaupun najis selama tidak dimakan. Kan gitu ya. Makanya dulu Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang dia tabib atau seorang dokter,
tentang berobat dengan katak. Kita sudah sampaikan nih Pak ya, pernah dengar kan ya? Pernah dengar ceritanya kan ya? Nabi boleh nggak kita berobat dengan katak? Nabi jawabnya tidak boleh atau tidak boleh. Tapi Nabi jawabnya jangan dibunuh. Ya, oke. Berarti berobat dengan katak boleh nggak Pak? Jangan dibunuh. Ini jawaban satu tapi maknanya dalam. Kalau jawabannya tidak boleh, berarti semuanya nggak boleh. Ya. Tapi kalau berobat dengan kata, tapi tidak dibunuh, boleh nggak Pak? Contohnya apa? Kita cari kata, terus kita usap-usapkan. Katanya masih hidup. Ya, biar Bapak nanti jadi pangeran dari kata, gitu kan. Oh, kodok. Pangeran kodok, ya Pak ya. Misalnya nih ditemukan obat dari kulitnya katak atau misalnya apa nggak harus dibunuh tapi cukup diusap-usapkan ya. Misalnya begitu. Berarti berobat dengan katak boleh nggak Pak? Jangan dibunuh. Berarti yang nggak boleh apa Pak? Membunuh. Kalau dimakan boleh nggak Pak? Iya, asalkan jangan dibunuh. Terus caranya gimana? Ya, yang nggak tahu coba aja. Nanti loncat-loncat dalam perut ya Pak ya. Oke. Recil. Iya, katanya kata itu enak katanya, Pak. Daerah saya Purwodadi itu ya suwike, katanya ayam air katanya gitu, Pak. Walau ya. Tapi ini jawaban dari Nabi yang menggambarkan kalau beliau detail. Kalau jawabannya jangan saja, itu bisa jadi nggak boleh apa-apa ya. Tapi ternyata yang nggak boleh apa? Dibunuhnya. Ya, makanya nggak boleh membunuhnya kalau dibuat untuk obat. Asalkan tidak dibunuh berarti ya boleh-boleh saja kan gitu ya. Oke. Makanya ini yang nanti kita akan bahas dan ternyata memang Pak di beberapa negara itu ada logonya. Banyak nih modelnya ya. Oke, ini ada Indonesia, dulu ada MUI Pak. Ada dari mana nih ya? Dari beberapa negara nih yang macam-macam. Ada Italia ya, ada Jepang, ada Amerika, ada Atlanta, ada yang lainnya. Ya, kalau di Brunei juga ada, bahkan di Brunei nggak ada kata dengan bahasa Arabnya. Oke ya. Kalau di Asia Tenggara ini ya biasanya ini nih Pak nih. Indonesia sekarang sudah pakai logo baru ya. Halal. Oke. Di Kamboja, Brunei, Malaysia, Myanmar itu banyak macam-macam. Ya, ya logonya beragam lah. Ya, silahkan artikan masing-masing berdebat tentang, Indonesia berarti ini nih terlalu Jawa ya, karena ada wayangnya. Ya, silahkan artikan ya. Bisa artinya wayang, bisa artinya api, ya bisa ya Pak ya. Itu kan bisa atasnya api itu Pak tuh. Bisa artinya Monas. Itu kan orang bisa melihat dari sudut pandang masing-masing Pak. Ya, tergantung dia suka atau nggak suka, kan gitu kan. Oke. Bisa jadi kubah agak puntet sih sebenarnya sih. Boleh ya, boleh aja Pak ya. Nah, terserah. Tapi ini sudah langkah maju, Pak. Ketika dulu dikelola oleh swasta. Jadi MUI itu Pak sebenarnya swasta, Pak. Dia itu Lembaga Swadaya Masyarakat. Singkatannya LSM. Belum ada jaminan negaranya. Di zaman Pak SBY dibuat undang-undang jaminan produk halal, tapi baru produk produk hukumnya, bukan produk badan dan yang menjaminnya. Maka di zaman Pak SBY ada undang-undangnya, di zaman Pak Jokowi sudah dibuat badan. Ya, jadi undang-undang itu Pak cuma jadi undang-undang kalau tidak ada yang melanjutkan itu ya cuma produk hukum saja di DPR. Maka harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, dibuat badan ya yang menjamin halal ya. Mungkin ada pertanyaan, berarti MUI-nya kegeser? Jawabannya tidak kegeser, justru semakin nangkring ke atas Pak. Kalau dulu bisa nih setiap orang mengeluarkan halal itu boleh-boleh saja, karena MUI pun di zaman itu Pak tidak ada yang apa ya melandasi kenapa harus MUI yang mengeluarkan halal. Ya, nggak ada Pak. Bapak boleh nih lembaga halal musola al jihad itu boleh Pak. Pokoknya UMKM sini kita kasih cap halal gitu ya. Boleh, nggak ada larangannya. Ya, toh kita nulisin halal sendiri juga boleh ya Pak ya. Bapak nih jualan mie ayam, ada orang nanya mana logo halalnya.
sebentar saya cariin spidol ya Pak ya. Di gerobaknya tulisan halal gitu ya. Boleh nggak Pak? Nggak masalah, karena nggak ada keharusan harus ada logonya. Yang penting kita bisa mengatakan ini halal. Awalnya begitu Pak. Cuma Bapak harus hati-hati kalau yang ngasih logo ternyata dia tidak tahu halal haram makanan. Ya, meskipun dia muslim, belum tentu dia tahu mana halal haram. Ya, saya pernah cerita juga ke sini ya. Saya ke Bali sama istri itu, Pak, jalan-jalan nyari guide yang muslim. Ya, pokoknya kita nyari guide yang muslim karena kita nggak tahu di sana mana halal, mana haram. Ya, kebetulan waktu itu ada yang mengantarkan, namanya bagus, namanya Said, Pak, yang nganterin ya, Pak, ya. Bukan Said Habib, bukan ya. Namanya doang Said ya. Itu karena kita sudah diplot nih acaranya kemana kemana kemana. Terus saya iseng-iseng nanya, kalau makanan Bali itu katanya ada yang dari babi ya. Ya, ya banyak Pak, gitu kan. Salah satunya namanya lawar. Bapak pernah dengar istilah lawar ya? Lawar itu dari darah babi. Ya. Terus dia bilang ini, Bapak mau saya cariin yang halal, gitu kan? Wah, ada yang halal nih. Ada Pak, kita pakai darah sapi Pak. Ya. Jadi sudah tidak pakai darah babi tapi darah apa? Sapi. Kalau babi haram ya, kalau sapi kan apa? Halal. Oh iya ya. Ya saya bilang, yang haram kan nggak cuma darahnya. Keliru, nggak cuma babinya, tapi apa? Darahnya. Tapi kan darah sapi ya Pak ya? Iya. Oh berarti darah sapi haram ya? Haram. Oh baru tahu saya Pak. Lah sudah berapa tamu yang diajak ya? Nggak tahu ya Pak ya. Lah ini kan kadang-kadang dia tahu nih, tapi kan setengah-setengah gitu kan. Ini yang kadang-kadang harus hati-hati juga. Oke ya. Hanya saja gini Pak, ketika dari logo MUI ke logo halal Indonesia itu memang ada prosesnya. Makanya saya akan cerita dulu tentang sertifikat halal di Indonesia ya Pak ya. Sampai nanti ke luar negerinya bagaimana. Ini hanya cuma sekedar ya apa namanya pengalaman saja. Ya, di Indonesia itu Pak sudah ada undang-undangnya. Ya, ada NIB, ada BPJPH, ada LPH, ada Komisi Fatwa, ada Komite Fatwa. Ini ada dua hal yang nanti kadang-kadang kita anggapnya sama tapi beda. Ini dalemannya sekarang ini. Nah, oke ya. Gini, kalau dari sisi hukumnya, Pak, nanti di Indonesia itu ada jaminannya dulu. Dari sisi undang-undangnya dulu, nanti saya akan bicara mengenai produknya dan logonya sampai hari ini. Undang-undangnya itu nomor 33 tahun 2014. Terakhir-terakhir Pak SBY ya, Pak ya. Oke ya. Undang-undang utama tentang jaminan produk halal itu nomor 33 tahun 2014 ya, yang dikenal dengan jaminan produk halal atau UU JPH, jaminan produk halal. Yang ditambah dengan peraturan pemerintah tahun 2021 ya, diganti dengan 2024 yang berlaku mulai 17 Oktober 2024 yang menyebutkan Pak bahwasanya produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia harus sertifikat apa halal. Oke ya, kalau memang itu halal. Ini sudah ada undang-undangnya dan sudah ada apa jaminannya. Oke ya. Tapi ini ya kemudian dibuat badan namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH. Kalau undang-undangnya JPH, Jaminan Produk Halal. Oke ya. Keluar tahun 2014 nomor 33. Tapi baru undang-undang, Pak. Ya. Hanya saja setelah itu dibuat namanya BP, Badan Penyelenggaranya. Kalau undang-undang haji kan ada BP Haji, ya, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Sekarang jadi Kementerian Haji dan Umroh, ya Pak ya. Sudah ada menterinya, baru dilantik, baru, ya. Ini istimewa di Indonesia ada Menteri Haji, Pak. Unik ya Pak ya. Ya, kita husnuzon saja. Semoga tahun depan ada Menteri Rukun Islam yang lain. Ya. Menteri Puasa. Barangkali, Pak ya. Atau Menteri Zakat. Ini kayaknya sih yang ada kementeriannya sih kayaknya yang ada uangnya dulu kayaknya ya. Minimal Menteri Haji, Menteri Zakat. Ini kayaknya nih ya, Pak ya. Kalau Menteri Puasa kayaknya nggak ada ya, Pak ya. Karena programnya ngapain? Ya puasa aja.
Atau menteri sholat kan nggak ada ya Pak ya? Atau menteri syahadat kan nggak ada. Menteri haji dulu lah minimal. Karena memang duitnya banyak Pak. Ya, banyak itu karena orang itu nggak bisa langsung berangkat ya Pak ya. Harus daftar dulu. Kalau yang reguler berapa juta? 25 juta kan. Itu pun uangnya Pak. Sampai nanti Bapak berangkat tetap 25. Makanya kadang-kadang saya pikir, wah ini harusnya diganti. Kenapa? Ya kan uang kita tahun ini sama 15 tahun, 30 tahun kemudian itu kan beda ya Pak ya. Bedanya apa? Kan harga gorengan juga beda. Makanya saya mikirnya gini, kalau bisa nih 25 jutanya minimal jadi emas lah gitu ya. Kalau jadi emas kan gampang tuh Pak tuh. Sekarang harganya 2 juta. Bisa jadi 10 tahun kemudian harganya 5 juta. Berarti kan uangnya nambah Pak. Walaupun uangnya nggak nambah karena tetap dapatnya emas ya gitu-gitu kan ya. Nah, ini nggak tahu nih ya. Cuma kan itu uang segar, Pak. Uang segar yang bisa digunakan untuk apa saja ya. Dan uangnya tetap segitu, makanya orang pada berbondong-bondong. Nah, oke, ini kalau kita bicara tentang kementerian yang baru. Cuma kalau yang sekarang kita bahas BPJPH ini ya dia menyelenggarakan jaminan halal, tapi dia mengkoordinir ini. Kalau kita pengen sertifikat halal ini yang reguler ya, bukan yang UMKM. Kalau UMKM nanti gratis Pak ya. Sebelum mendaftar pastikan pelaku usaha sudah punya email aktif dan NIB. Ya, ini nanti ada nomor induk berusaha. Nanti apa minta pemerintah punya NIB. Terus Pak membuat akun di Si Halal ya, nanti ada apa ada ininya nih, ada websitenya PTSP Halal, oke, atau Si Halal. Terus BPJPH itu bertugas menverifikasi data yang masuk. Sudah ini kurang ini, sudah ini kurang ini ya. Terus LPH ini Pak, lembaga pemeriksa halal, dia itu menghitung, menetapkan dan mengisikan biaya pemeriksaan halal. Jadi nanti ada LPH yang menghitung, oh biayanya sekian kalau dia bukan yang UMKM yang gratis. Ya. Ini yang hitung bukan BPJPH tapi LPH. Oke ya. Terus pelaku usaha melakukan pembayaran, terus sudah dibayar, BPJPH melakukan verifikasi pembayaran, lalu LPH melakukan proses pemeriksaan, diaudit, dilihat, oh iya halal. Terus Komisi Fatwa MUI atau MPAC atau Komite Fatwa menetapkan ini halal atau tidak. Baru keluar fatwa halal, baru di-download, dapat nomornya, dapat logonya. Berarti Pak, sekarang itu melibatkan 3 pihak yang tidak berkaitan secara langsung. Ya, yang pertama namanya BPJPH. Kantornya Pak di dekat Taman Mini ya Pak ya, dekat asrama haji. Bapak pernah lewat situ? Ya, BPJPH. Ini ada apa? Kepala badannya. Kalau sekarang kalau nggak salah masih Babi ya, Babi. Nah, Babi siapa Pak? Haikal. Makanya diem karena udah dapat ya Pak ya. Minimal dapat kepala badan. Lumayan kan ya. Kalau Bapak kan kepala bidang, Pak. Kepalanya udah apa? Bidang ya, Pak ya. Oke. Atau pejabat teras yang suka di teras gitu ya. Nongkrong gitu kan. Oke, lah dia itu tidak menetapkan halalnya, Pak. Karena ada orang nanti dia itu saya punya produk nih, gimana gimana gimana, terus diverifikasi sama BPJPH, dilempar ke LPH, lembaga pemeriksa halal. Dia itu sebuah badan yang bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi yang memeriksa itu namanya LPH. Kebayang ya Pak ya, kebayang ya. Jadi daftarnya ke BPJPH, yang memeriksanya LPH. LPH itu siapa saja? Banyak Pak. Kalau sudah diperiksa, oh nggak ada masalah. Yang nyetempel halal itu Komisi Fatwa MUI, atau kalau di Aceh MPU Aceh, atau Komite Fatwa dari BPJPH. Ini ada 3 pihak nih Pak nih ya. Oke, lah LPH itu Pak umum ya. Beberapa yang ada di antaranya nih ada LP POM MUI. Ini dulu kalau dulu satu-satunya dari MUI. Ini sekarang ada LPH Sukovindo, LPH Surveyor, ya LPH Equitrust,
UIN Sunan Kalijogo, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Gunung Jati, Salman ITB, ya sampai kepada yang terakhir itu dari LPH Kajian Halal Thayyiban Muhammadiyah. Itu namanya LPH, ya, Lembaga Pemeriksa Halal, ya Pak ya. Ini yang nanti LPH itu lembaga pemeriksa halal ini yang bekerja sama dengan BPJPH. Kemudian setelah diperiksa sama LPH, Pak, dimintakan fatwa halal kepada Komisi Fatwa MUI. Ya, Pak MUI ini halal nggak? Halal, ceklek. Ya, cuma kadang-kadang karena kejar target ketika UMKM kita banyak, Pak, lah BPJPH itu membentuk komite fatwa. Ya, jadi ada Komisi Fatwa MUI, ada Komite Fatwa MUI. Oke ya, yang nanti merekalah yang mensertifikat tentang halal atau tidak. Jadi di Indonesia itu ada badan, ya, atau Komisi Fatwa MUI, ada Komite Fatwa MUI. Ini orangnya beda, ya, dan modelnya juga beda, terus juga memberinya juga beda-beda. Oke, kebayang ya Pak ya fatwa di Indonesia ya. Jadi halal di Indonesia itu sekarang diselenggarakan oleh BPJPH, ya, yang mana BPJPH itu apa? Bekerja sama dengan LPH, ya, Lembaga Pemeriksa Halal, dan yang memberikan fatwa halal itu ada Komisi Fatwa, Komite Fatwa, Komisi Fatwa, dan MPU Aceh, Pak. Oke, terus keluar fatwa halal. Cuma memang tadi ya, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa sesuatu yang nggak dimakan kok ya ada sertifikat halalnya. Kulkas halal, main macam-macam ya Pak ya. Saya juga pernah bertanya dulu Pak, ketika belum ada BPJPH, kepada beberapa ulama dari MUI. Kan di Indonesia banyakkan halalnya Pak. Kenapa yang ada sertifikat adalah halal, bukan yang haram? Kan gini, semuanya halal kecuali yang tidak halal. Ya, enaknya kan kalau ada fatwa haram, berarti yang tidak ada sertifikat haramnya berarti apa? Halal. Kan enaknya awal begitu Pak, enaknya gitu ya. Cuma memang jawabannya waktu itu sederhana Pak. Jawabannya gini, kita ini kan cuma dimintai fatwa. Ya, jadi ada orang datang bawa produk, nanya, Pak Ustadz ini halal nggak? Halal, ya udah ceklek gitu ya Pak ya. Lah dulu hanya orang datang minta apa? Cap, ini halal nggak? Saya lihat dulu. Oh ya halal, ceklek. Ya. Kata MUI waktu itu bilang gini, selama ini belum ada yang minta fatwa haram. Ya, yang ada minta fatwa halal. Ya udah kita belum pernah memberikan fatwa haram. Karena yang minta kepada kita itu fatwa halal. Ya logis sih, bener ya Pak ya. Nggak ada kan orang jual nih sate babi, terus minta kepada MUI, Pak MUI tolong dong, ini kasih fatwa haram. Ya nggak pernah. Ya terus juga ngapain juga ya Pak ya. Makanya di Indonesia ini ya, unik Pak, minta fatwa halal ya wajar gitu ya. Oke. Hanya saja kalau di beberapa negara Arab bagaimana? Oke, tadi yang sudah saya sedikit singgung nih Pak nih. Kalau ini contoh nih, contoh saja ya, produk nih, contoh nih Pak nih. Ada Indomie, sebut saja mereknya ya, contoh dulu ya Pak ya. Ada yang masih cetakan lama nih halalnya, ada yang sudah halal baru Pak. Ya, ini di Indonesia nih. Tapi kalau Bapak lihat ini nih, Indomitable Pack. Nah, ini kira-kira Pak, Indominya mana nih Pak nih? Ya, gambarnya ini Pak, sudah orang-orang hitam. Ini nih Pak, di daerah apa? Afrika Pak. Jadi Nigeria dan lain sebagainya itu Pak, ternyata Indomie itu mereka di sono laku Pak. Ya. Tapi ada logo halalnya juga, cuma halalnya kayak tulisan manual nih Pak. Ya. Karena memang tidak dijual di mana? Di Indonesia. Oke ya Pak ya. Tapi tetap ada logo halalnya. Oke. Kemarin Pak, saya itu umroh nih. Ketemu juga ya Indomie juga di depan apa ini Masjid Nabawi Pak. Nah, saya kaget, wah ada Indomie Arab nih gitu ya Pak ya. Nah, tulisannya Arab nih Pak nih. Nah, cuma yang unik Pak, saya bolak-balik ya kanan kiri. Ini malah di Arab malah nggak ada logo apa Pak. Ah, ya. Tapi kan tulisannya Arab, mending apa ya?
Ya kan cuma tulisan, Pak ya. Karena Bapak kalau beli kayak misalnya ini coklat gitu ya. Itu kalau Bapak jeli, Pak, yang repack pastinya ya. Itu, Pak, dia impor. Ya, impornya dari mana? RRC, Pak. RRT. Ya, berarti dari mana, Pak? Cina, Pak. Ya, walaupun bungkusnya ada tulisan Arabnya, tapi nggak ada tulisan halalnya, Pak. Ya, padahal impornya dari China kan gitu ya. Cuma orang Indonesia itu, ya yang penting ada tulisan Arab lah gitu kan. Makanya ada orang, Pak, beli kulkas itu kan dapat buku petunjuk, Pak. Itu kan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Itu sampai-sampai sekarang bagus ya. Kenapa? Ini aja ada doa-doanya gitu. Ya kan nggak selalu ya. Makanya kadang-kadang, Pak, saya itu punya om dulu ya. Itu ada teman saya itu punya sendal ditulisin namanya. Cuma pakai tulisan Arab, Pak. Ya. Sutomo gitu ya tulisannya sen wau tak wau mem wau gitu. Kamu itu menghina, kenapa? Masa tulisan Arab diinjek-injek ya, Pak ya? Saya juga mikir. Terus toiletnya orang Arab tulisannya apa? Ya Arab lah gitu kan. Kan dulu pernah nih, Pak, Agnes mau nikah yang nggak jadi-jadi itu, Pak. Karena dia mau nikah ya, Pak ya. Coba nanti kalau dia sudah ganti nama makanya nikah nanti, Pak. Agnes sudah nikah gitu kan. Kan baru sekarang kan baru mau nikah ya, Pak ya. Kan dia konser tuh, Pak, tuh bajunya agak seksi, bajunya itu tulisannya Arab. Kalau nggak salah Al-Mutahidah atau apa gitu. Yang intinya itu persatuan. Ya bahasa Arabnya Al-Ittihad atau Al-Mutahidah, saya agak lupa nih. Itu orang pada menghujat, "Waduh, masa pakaian saksi kok tulisnya Arab?" Ya, kalau orang Lebanon itu, Pak, 50-50 nih, muslim non muslim, Pak. Dan orangnya kalau di Lebanon, kalau non muslim itu bahasanya Arab nggak, Pak? Arab. Injilnya aja pakai bahasa Arab ya, Pak ya. Soalnya itu alhamdulillah juga. Ya, karena kan segala macam ini milik Allah kan gitu ya. Ya, mereka juga alhamdulillah juga kan. Sama, Pak. Ya, cuma kalau orang Indonesia yang penting lagu Arab itu ya boleh di setel di masjid, Pak. Padahal kan Nancy Ajra, Bapak kalau pernah tahu penyanyi penyanyi Arab dari Lebanon itu, Pak, itu nyanyinya itu bagus suaranya, memang Habibi Habibi, tapi bukan Nabi Muhammad. My Honey, My Sweetie gitu, Pak. Kalau Bapak cari di internet itu seksi, Pak, penyanyinya, cantik-cantik gitu ya, Pak ya. Nah, ini kan kita kadang-kadang nggak tahu. Cuma kalau di Saudi ini tenang saja. Kenapa? Karena mereka punya lembaga yang menjamin halal. Namanya SFDA di Saudi, The Saudi Food and Drug Authority, Pak. Ya, jadi ada badan independen yang mengatur, mengawasi, memastikan keamanan pangan, obat, perangkat medis dan lain sebagainya. Ya, kalau produk asli Saudi itu karena mereka Muslim itu apa ya, tenang saja, nggak harus ada logo halalnya. Kalau dari luar Saudi itu ya kadang-kadang ada logonya, kadang-kadang tidak ada. Hanya saja SFDA ini, Pak, memang menjamin, maka meskipun tidak ada logo halalnya, kalau boleh beredar di Arab Saudi sudah dijamin sama SFDA gitu ya, Pak ya. Ini yang produk-produk besar yang biasanya itu bisa impor atau bisa lokal ya. Tapi kalau UMKM-nya karena mereka muslim mayoritasnya, kebanyakan mereka sudah tahu mana halal mana haram. Oke ya. Walaupun tidak ada logo halalnya, walaupun impor dari negara-negara lain yang mungkin mayoritas non muslim, Pak. Nah, ini di Saudi. Ya, cuma memang kalau dari sisi ya apa kemanusiaan, dari sisi boykot produk-produk Zionis memang agak beda. Agak bedanya kalau kita kan agak strict nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, Pak ya. Kalau di Saudi di samping Masjidil Haram, Pak, di samping Masjid Nabawi ada kopi ya. Apa namanya? Starling ya bukan? Starbucks. Ya, kalau di kita kan ada Starbucks, ada Starling ya, Pak ya. Ya, ada Starbucks, ada Starling. Kalau Starling itu yang jual keliling gitu kan. Atau Starbucks link, Starbucks tapi keliling kayaknya. Oke. Nah, di Saudi ada SFDA. Makanya jarang kita temukan logo halal. Oke. Kalau di beberapa negara lain misalnya di mana nih? Di Qatar, Pak. Qatar itu ada Ministry of Public Health. Jadi yang mengelola halal haram itu bahkan kementerian tapi jadi satu dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat.
dijamin sama negara. Jadi kalau di Qatar itu bahkan uniknya Pak, tidak cuma halal tapi toyibnya. Ya, kalau di Indonesia itu ada apa BPOM ya Pak ya, badan apa produk apa nih obat dan makanan ya. Nah, saya lupa-lupa ingat nih apa kepanjangannya. Bukan LPPOM, bukan, tapi BPOM Pak. Yang mana itu dari pemerintah ya, yang meneliti ini boleh bahaya atau tidak dikonsumsi itu kan BPOM tuh Pak. Nah, di Qatar itu bahkan menjadi kementerian sendiri ya. Maka diteliti ini boleh atau tidaknya tidak cuma dari sisi kesehatan tapi dari sisi apa? Kehalalan. Makanya saya juga mikir gini, kenapa tidak langsung saja BPOM aja yang ngeluarin gitu ya, biar tidak apa buat bentuk produk-produk apa badan-badan baru lagi kan, kalau ada badan baru pasti kan ada anggaran baru Pak. Saya mikirnya gitu, tinggal disonoin aja, tinggal tugasnya ditambah terus dikasih uang tambahan kan gitu ya. Ya, cuma memang kalau di Indonesia Pak, kalau bisa menghabiskan uang anggaran, anggaran kenapa enggak kan gitu ya. Kalau kalau bisa sih kementeriannya tambah lagi Pak. Kalau bisa wakil menterinya tambah lagi ya Pak ya. Kan kita kalau pokoknya kamu dukung saya nanti saya buatin lembaga barulah apa ya namanya bolehlah dibuat-buat kan gitu ya. Makanya kadang-kadang saya mikir ya kenapa apa ya kerajaan itu agak efisien ya karena memang ya berlaku gitu terus dan nggak harus ada biaya politik kan gitu kan. Cuma kalau rajanya baik ya baik, kalau rajanya nggak baik ya udah wassalam kan gitu kan. Ini ya plus minus kan begitu Pak. Cuma kalau di Qatar ini dia apa ya ada kementeriannya namanya MOPH, Ministry of Public Health. Ya, ini ada kementeriannya. Oke ya. Dia menunjuk GCC. Ya, ini ada Gulf bukan. Dia itu Pak dapat merujuk kepada Dewan Kerjasama Teluk. Ini kalau di Qatar. Oke ya. Kalau di Uni Emirat Pak ada juga nih ada ESMA, singkatan dari Emirates Authority for Standardization of and Metrology. Bahkan ini nanti lebih ya macam-macam ya, tidak selalu sama ya, di beberapa negara Timur Tengah nggak selalu sama, termasuk di Mesir. Mesir itu punya Isek Egypt ya, ini halal dari Mesir nih, ada Isek Magic. Nah, Magic. Oke. Lah kalau di Malaysia itu ada Jakim. Lah kalau di Malaysia itu mirip-mirip dengan Indonesia Pak, ada halalnya juga, ada logonya juga dan ditulis di beberapa produk dari makanan dan minuman ya. Tapi dikelola oleh Jakim yaitu lembaga halal utama di Malaysia. Dia berupa Departemen Pengembangan Islam di Malaysia namanya Jakim. Ini yang apa ya? Yang bertanggung jawab dari halal haramnya makanan di Malaysia. Oke. Tapi kalau di Indonesia ya ada dari BPJPH yang menjamin halal tidaknya makanan. Oke ya. Tetapi ya kalau kita bisa simpulkan memang di beberapa negara mayoritas Pak ada yang menampilkan logonya Indonesia, Malaysia itu kan ada logonya Pak ya, Brunei. Di beberapa negara Timur Tengah itu tidak harus ada logo halalnya. Makanya kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau ada makanan kok ada logo halalnya Pak, minuman dan ada logo halalnya, berarti ada yang menjamin kalau itu halal dikonsumsi. Tapi kalau ada produk kok tidak makanan, tidak minuman, walaupun ada logo halalnya, Pak, maka belum tentu halal dikonsumsi. Karena di Indonesia yang penting ya tidak najis itu bisa jadi dapat sertifikat halal. Ini kan cara memandangnya kan agak beda tuh, ya. Makanya ini yang kadang-kadang jadi sesuatu yang apa ya ya bisa membingungkan tapi kadang-kadang nggak ada tambahan informasi lebih lanjut dari yang mengeluarkan apa namanya logonya. Oke, kita masih ada waktu ya masih 15 menit masih menuju suruk ya Pak ya. Jadi nanti setelah menuju suruk nanti kita akan buka tanya jawab ya. Kalau kita bisa simpulkan Pak memang pemberian logo ini sifatnya kontemporer, di zaman Nabi tidak ada, di orang Arab hari ini juga tidak ada, ya. Tapi kalau di Indonesia ada sebagai bentuk ya pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya yang muslim, ya. Hanya saja ini yang perlu kita hati-hati, Pak. Tidak ada logo halal memang belum tentu haram.
ya. Tapi kalau ada logo halal di makanan minuman, setidaknya kita yakin sudah ada yang menjaminnya. Ya, kalau halal, kalau makanan dan minuman. Tetapi kalau tidak ada logo halalnya, ya, padahal dia itu Pak makanan minuman, maka boleh hati-hati, tidak boleh suuzon, ya. Boleh hati-hati, tidak boleh suuzon. Kenapa? Karena suuzon itu nanti akan mempengaruhi pola pikir. Ya, misalnya gini, ada orang jualan bakso, laris, Pak. Itu kan yang nggak suka kan banyak, Pak. Ya, tetangga-tetangganya nggak selalu suka. Terus dibuat isu, trust isu. Ya, coba aja bawa pulang ke rumah, pasti rasanya beda, kan gitu ya, Pak ya. Wah, ini kan pertama ya emang beda. Kenapa? Ya kan dibawa ke rumah, pulang ke rumah, gitu kan ya. Bisa jadi sudah mulai dingin, sudah mulai gede minyak gitu kan. Itu kan trust issue, Pak. Ya, kadang-kadang oh iya pantas. Kenapa? Kemarin saya bacain surat Al-Baqarah dulu, habis itu dimakan nggak enak ya. Ya iyalah Al-Baqarah ya, Pak ya. Kelamaan tuh. Itu kan kadang-kadang Pak, karena di Indonesia itu macam-macam ya. Lawan bisnis itu Pak, mainnya bisa beragam. Bisa disebar garam, bisa ya Pak ya. Bahkan bisa nyerang dengan buzzer di Google Map-nya, di rating jelek itu kan bisa Pak. Sekarang semuanya mungkin ya. Oke ya. Hanya saja tidak ada logo halal belum tentu haram. Hati-hati boleh, sudon jangan. Kenapa? Karena ada Pak, orang jualan ayam goreng sudah terkenal lama Pak. Ternyata baru ketahuan kalau ada babinya. Ya Pak ya. Apa sih namanya? Kalau nggak salah apa ya? Di Solo itu namanya apa ya? Walaupun ayamnya halal. Kremesnya Pak, itu dikasih minyak babi. Oh, pantas enak, ya Pak ya. Kalau gitu jangan tahu aja, mending Pak. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa ya Pak ya. Ya tahu deh gitu kan. Makanya kalau hati-hati boleh, kalau suudzon nggak boleh. Ya, kenapa Pak? Karena hukum itu tidak berdasarkan kepada prasangka. Ya, cuma kalau Bapak kok misal nih suatu ketika beli nih mie ayam, ternyata Pak penjualnya terbukti mie ayamnya itu ayamnya hasil mutilasi Pak. Kira-kira Bapak makan nggak Pak? Ya, iya pasti ya Pak ya, namanya aja mie ayam, pastinya ayamnya Pak dimutilasi ya, dipotong-potong ya, kecil-kecil ya Pak. Wah ini ayam mutilasi, nggak mungkin ayam ayamnya utuh ya Pak ya. Oke. Kalau ternyata terbukti, kemarin ayam tiren, nah ini kan mungkin untuk kehati-hatian Bapak nggak makan boleh. Tapi kalau sampai membuat isu, itu nggak halal, ya ini berarti enggak gitu ya. Karena hal haram itu sebuah hukum yang berdasarkan pada realita, tidak kepada prasangka. Kalau Bapak hati-hati, saya pengennya beli ayam masih hidup, terus saya lihat menyembelihnya, yang menyembelih baca Bismillah, bagus. Ya. Cuma kan kita kalau beli ayam potong kan nggak pernah nanya Pak, ini waktu disembeli masih hidup atau sudah mati, ya Pak ya. Yang menyembelih muslim atau tidak, baca bismillah atau tidak, ya. Karena ayam itu kadang-kadang Pak, yang masak itu Pak, itu pakai celana Pak, ya Pak ya. Yang masak ya Pak ya. Oke ya. Apalagi ayam opor itu yang meres santannya itu pakai celana dalam, ya. Yang meres ya Pak ya. Iya. Bener ya Pak ya. Ya kayaknya sih kita juga nggak pernah nanya. Yang Mas tadi pakai celana dalam nggak? Ini kan kadang-kadang harus hati-hati ya. Tapi tidak sampai mengatakan itu apa haram gitu ya. Kalau hati-hatinya boleh, ya emang harus hati-hati. Cuma tidak boleh was-was karena was-was itu dari setan. Ya kalau dalam bab makanan was-was itu Pak, di zaman Nabi ada sahabat Nabi nanya, kita nggak tahu nih mereka baca Bismillah atau tidak. Nabi bilang ya sebelum makan baca apa? Bismillah. Oke ya, oke. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi Pak atau mau ditanyakan, silakan Pak Ji dulu. Nanti yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.